Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah membangunkan kita dari mati kecil kita, dan insya Allah di satu waktu tentu kita akan kembali kepada Allah dan tidak mungkin lagi bangun untuk menghirup udara di pagi hari sebagaimana saat sekarang ini kita menghirup udaranya. Mari kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita bersaksi bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kajian menarik ya, berkaitan dengan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Nah, pertanyaannya, kok ada ancaman ya? Kok ada ancaman dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Lalu apa ancamannya? Sehingga ini harus menjadi perhatian yang khusus ya dari diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berhati-hati dengan ancaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ancaman yang dimaksud di sini adalah Nabi mengultimatum para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang saat itu berpergian bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, berkaitan dengan apa? Ya, dengan hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang disampaikan an Abdullah bin Amr. Ya, dari Abdullah bin Amr. Apa yang disampaikan Abdullah bin Amr? Dijelaskan an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Qal, dia telah berkata, takhallafna anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Ma mana takhallafna? Takhallafna bimakna lugha Indonesia, kami itu suatu ketika tertinggal ya. Jadi ini ada perjalanan sahabat dengan Nabi. Kemudian dalam pelaksanaan perjalanan itu ternyata ada sebagian sahabat tertinggal dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu apa bunyi hadis selanjutnya? Dikatakan kepada kita fa adraknan nas. Ya. Lalu kami menyusul orang-orang yang berpergian bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad a'jalahumul waqt. Kemudian datang waktu yang mendesak mereka untuk melakukan hal yang sifatnya tergesa-gesa. Nah, di sini maksudnya Nabi itu ketika jalan bersama para sahabat, ada sebagian sahabat yang terlambat. Ya. Kemudian dalam perjalanan itu tiba waktu pelaksanaan sholat. Maka apa yang harus dilakukan? Ketika datang waktu sholat, apa yang harus dilakukan? Apa kira-kira? Ente mau berangkat sholat nih, apa yang ente lakukan? Apa yang dilakukan? Berwudu, ya, berwudu. Nah, ini sebagian dari sahabat Nabi yang datang terlambat. Menurut penjelasan hadis ini, mereka itu tergesa-gesa untuk mengambil apa? Air wudunya. Sampai terlihat di antara mereka itu ada yang menyiram kakinya, kemudian tidak membasahi kakinya secara sempurna. Nabi menjelaskan kepada mereka dengan kalimat faja'alu yamsahuna ala arjuluhim.
Maksudnya apa? Mereka mulai mengusap kaki mereka tanpa membasahi atau membasuh kaki mereka itu dengan sempurna. Apa yang terjadi ketika Nabi SAW melihat kondisi itu? Kata Nabi SAW, "Fana dan Nabi SAW bi'a'la sautihi." Maka Nabi itu menegur mereka bi'a'la sautihi, dengan suara murtafi, suara yang tinggi, suara yang keras, ya. Suara yang tinggi kemudian suara yang keras. Lalu Nabi katakan, "Wailun," celakalah, ya. Artinya ancaman keras bagi mereka, lil aqabi minan nar, yang mereka itu berwudu kemudian tidak sempurnakan wudunya, menyuci kakinya secara sempurna, ya. Jadi hadis ini memberikan informasi kepada kita tentang betapa pentingnya kita menjaga sempurna dari wudu kita ketika melaksanakan ibadah salat, ya. Ini bukan peringatan main-main. Ini adalah peringatan yang keras dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya itu tidak selalu senantiasa meremehkan wudu. Ya, kadang kan kita wudu anggap biasa saja. Datang kemudian tek selesai. Padahal ada aturan. Ya, jangan asal membasuh kaki, kemudian harus memastikan semua yang kita pakai wudu itu terkena dengan air. Jangan sampai terlewatkan. Intinya ketika kita tidak mau supaya wudu kita itu menjadi berantakan, ya jangan kita tergesa-gesa dalam melaksanakan wudu. Tertib, ya. Kalau dalam Quran itu tartil, artinya apa? Perlahan-lahan, jangan buru-buru. Mulai dari tangan, ya, jangan lupa baca bismillah, kemudian tangan sampai nanti lari ke kaki. Yang terpenting adalah kita tidak boleh meninggalkan salah satu dari bagian wudu yang harus kita kenakan air. Yaitu tadi dari tangan sampai ke kaki kita. Ya. Jadi kesempurnaan wudu itu harus kita pahami dengan baik adalah pintu daripada kesempurnaan ibadah salat kita. Ya, satu titik saja, perhatikan baik-baik ya. Itu kalau kering, satu titik saja itu kalau kering, tidak terbasahkan dengan air wudu, maka apa yang terjadi? Ya, pahala yang harusnya kita dapatkan jadi hilang. Maka apa yang terjadi lagi? Ya, salat kita menjadi sia-sia. Ya. Kemudian penjelasan dari beberapa ulama berkaitan dengan hadis ini sangat penting. Dengarkan baik-baik ya. Dari Imam An-Nawawi rahimahullah, ini ulama besar, dalam kitab Syarah Muslim itu beliau menyampaikan berkaitan dengan hadis yang berbunyi wailul lil aqabi minan nar. Apa tanggapan beliau berkaitan dengan hadis tersebut? Beliau mengatakan hadis ini adalah dalil wajib. Dalil apa? Wajib bagi seluruh umat Islam. Ya, kita yang mau melaksanakan ibadah sholat maksudnya ya. Membasuh seluruh kaki kita sampai ke mata kaki. Jangan hanya sekedar datang kemudian wudu dikasih geser-geser begini, nggak boleh. Harus cuci sampai ke mata kaki kita. Karena kalau tidak demikian kita lakukan, ancaman akan diri kita itu mendapatkan ya kerugian yang besar. Bahkan kita akan mendapatkan dosa. Coba bayangkan, kita sudah capek-capek melaksanakan ibadah, ujung daripada pelaksanaan ibadah itu kita ingin mendapatkan apa? Pahala. Yang pahala itu apa? Yang membawa kita kepada pintu kebahagiaan. Ya. Yang membawa kita kepada pintu kebahagiaan. Tapi kita mengerjakan hal tersebut dengan harapan mendapatkan pahala, kok dapat dosa. Nah, ini kan kita nggak mau. Siapa yang mau melaksanakan sholat ingin masuk surga tiba-tiba masuk neraka? Coba angkat tangannya. Ya. Kita melaksanakan sholat, ujung-ujungnya kita ingin bahagia. Ya. Jadi wudu itu kata beliau
tidak sah jika kita mencuci kaki kemudian tidak kena tumit. Tidak kena tumit kita, maka tidak akan sempurna. Nah, kalau wudhu kita tidak sempurna, otomatis sholat kita juga tidak sempurna. Kemarin kan kita sudah praktek bagaimana cara wudhu yang benar. Jadi jangan bikin gerakan dan kemauan sendiri. Sudah ada prakteknya pelaksanaan wudhu. Amalkan itu. Jangan ikut-ikut orang yang enggak melaksanakan wudhu sesuai dengan sunnah daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ulama yang kedua yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau dalam kitab Fathul Barinya menjelaskan bahwa seruan Nabi dengan suara lantang yang mengajak kita untuk menjaga pelaksanaan wudhu dengan baik itu, katanya itu menunjukkan beratnya perkara tersebut. Artinya ada ancaman yang tidak boleh kita main-main. Coba lihat masalah perkara wudhu, kita mau sholat saja sudah tegas ulama memberikan pendapatnya. Apalagi kita nggak wudhu, kita nggak sholat. Nah, ini mau dibawa kemana diri kita? Nah, ini PR buat kalian nih. Orang tua di kampung kan banyak mengabaikan ibadah sholat. Ya, coba ini masalah kecil saja, masalah wudhu saja kita mendapatkan ancaman yang berat. Ya, padahal kita mau sholat loh, tapi salah wudhu mendapatkan ancaman yang berat, bahkan bisa mendapatkan dosa. Dan kalau ini tidak kita perbaiki, ya nanti di akhirat kita pasti akan mendapatkan adab. Ibadah capek di dunia, tapi di akhirat justru mendapatkan siksa neraka. Ya, maka walaupun wudhu kita, kata beliau, terlihat ringan, tidak boleh kita menyepelekan dalam pelaksanaan wudhu itu dengan sunnah yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi, tangan sampai ke kaki kita, kemudian kita cuci sampai ke mata kaki. Lalu Imam Malik rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa beliau dalam kitab Al-Muwatta, ya, menyampaikan tidak boleh seseorang membasuh bagian kaki secara sambil lalu. Maksudnya bagaimana? Yaitu sesuka dia saja. Ya. Ini saya lihat ada jamaah kita di sini, kalau subuh datang melaksanakan ibadah sholat itu, pas saya jalan kemudian ketemu berpapasan beliau berwudu, berapa kali saya lihat itu wudunya seperti begitu, ya, sangat disayangkan banget. Ya, mulai dari tangan sampai ke kaki itu kayak anggap biasa, sekedar hanya menyuci-nyuci saja. Ini bahaya. Jadi ingat, wudu itu jangan kita pakai bermain, karena dia tidak akan sah sampai air benar-benar mengalir merata di tempat wudu yang sudah ditentukan. Ya. Jadi maksudnya bagaimana? Ya, wudu harus dilakukan dengan teliti, telaten. Tahu teliti enggak? Tahu telaten enggak? Maksudnya itu hati-hati. Jangan asal berwudu, jangan asal mengusap, ya. Sedangkan Syekh bin Baz itu dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau menyampaikan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ketika kita meninggalkan sedikit perkara dari pelaksanaan wudu yang sudah diajarkan oleh Rasul SAW, maka itu sifatnya membatalkan wudu kita dan otomatis pasti akan membatalkan pelaksanaan sholat kita, dan kemudian ujung dari itu kita akan mendapatkan ancaman atau azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ancamannya bukan ancaman yang main-main, tegurannya bukan teguran yang biasa saja, tapi ini adalah merupakan peringatan keras dari para ulama agar kita tidak sia-sia dalam melaksanakan ibadah kita yang utama adalah pelaksanaan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sholat kita itu mau diterima, maka jaga wudhu kita dengan baik, dengan benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah, dulu waktu pada zaman para sahabat. Ya, suatu ketika
diceritakan kepada kita melalui hadis yang panjang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat seseorang, dia berwudu dengan kondisi tergesa-gesa, ya, sehingga pada saat itu terlihat nampak jelas dia tidak membasahi tumitnya dengan sempurna. Artinya masih kering, ya, artinya masih kering. Maka Umar berkata kepada dia dengan nada yang tegas, nada yang keras, bukan main-main, ya. Bukan datang kemudian, maaf antum salah wudu, enggak, keras suaranya. Tahu keras enggak suara? Ya seperti orang marah begitu maksudnya. Paham ya? Seperti orang marah begitu. Karena ini memang masalah yang tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditolerir. Artinya memang harus kita perhatikan dengan baik, ya. Beliau kemudian datang berkata dengan nada tegas, tapi dengan maksud yang lembut. Paham enggak? Ya, ada teguran kita memang keras, tapi tujuan kita yaitu untuk hal sifatnya baik. Sesuatu yang kita tegur itu sifatnya baik. Maka dia keras, bersifat lembut. Ya. Beliau mengatakan apa? Sempurnakanlah wudumu. Ya. Sempurnakanlah wudumu. Karena beliau menyampaikan lagi, aku khawatir sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Ya, celakalah tumit-tumit dari api neraka karena mereka tidak sempurna menyuci tumitnya ketika pelaksanaan wudu. Ya, apa yang terjadi? Lelaki itu kemudian membasuhi kakinya, tidak melawan kayak kita kalau dikasih tahu kepala batu. Sahabat itu kalau dikasih tahu langsung sami'na wa ata'na. Kalau kita sami'na wa farekna. Ya, Arlen. Dengar tapi farek. Tahu farek enggak? Paham enggak? Arga farek. Hah? Farek itu ya terserah kamu. Ya, mau apa? Ya, saya begitu maksudnya. Tahu bahasa farek enggak? Apa maksudnya? Coba bahasa Indonesianya. Iya, tidak peduli. Ya, bodoh amat, benar. Jadi jangan sampai kita melawan nasihat orang yang mau menyampaikan nasihat itu kepada kita. Kalau itu baik ya kita dengarkan. Walaupun dia kecil, walaupun dia umur di bawah kita. Tapi ada nasihat terbaik dari dirinya maka kita ambil. Maka apa yang terjadi? Beliau mengatakan, demi Allah tidak akan aku ulang lagi kelalaian itu. Ya. Setelah ditegur, dinasihati, disampaikan hadis Nabi SAW, lalu apa yang dia lakukan? Dia sadar. Dan dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan mengulangi lagi wuduku yang seperti tadi. Tergesa-gesa sehingga tumit tidak tercuci dengan baik. Ya, kalau kita boro-boro, ya, kita dengan prinsip kita sendiri, kita yang paling benar daripada orang lain. Ya, salah. Kalau ada sesuatu yang benar dinasihati, kita harus menerima. Ya, itulah para sahabat, ya, sangat menjaga kesempurnaan wudu mereka. Sehingga ada nasihat dari sahabat yang lain, mereka tunduk kemudian mendengarkan hal tersebut kalau itu datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Setiap kebenaran yang disampaikan kepada kamu orang jangan diabaikan. Walaupun itu tidak cocok dengan hati kita. Ya, kadang kan tidak sefrekuensi. Kita mau ini kok jadinya begini. Kadang seperti begitu. Tapi kita harus sami'na wa ata'na. Ya, kita harus pahami bahwa wudu itu adalah kunci salat. Ya, bila rusak, salat pun jadi rusak. Ya. Kemudian ancaman keras yang disampaikan dari hadis yang tadi kita jelaskan di atas sampai ke bawah itu menunjukkan bahwa kalau kita tidak bisa melakukan dengan sempurna, maka besarnya dosa meremehkan wudu itu akan kita dapatkan. Ya. Yang ketiga, ya, syariat dalam ajaran agama kita ini sesungguhnya menginginkan kesucian yang
sempurna, bukan sekedar ritual. Paham kah? Paham kah saya? Artinya memang harus benar-benar kita lakukan, tidak boleh kita sepelehkan. Tidak boleh hanya sekedar ritual biasa yang kita setiap hari lakukan, yang kamu orang lakukan, nggak boleh. Ini dia bersifat suci, ya, bersifat suci. Dengan kondisi bersifat suci ini, maka akan mengantarkan pelakunya kepada pintu kebahagiaan. Jangan main-main. Yang paling utama adalah tidak tergesa-gesa dalam pelaksanaan karena hal tersebut bisa menyebabkan kelalaian. Ya, orang kalau tergesa-gesa itu pasti akan ada kelalaian. Jangan lupa, bagian tumit kita adalah paling sering terlewatkan. Sahih? Ya. Maka perhatikan itu dengan teliti. Lalu kesempurnaan wudu akan mengangkat derajat dan kemudian menghapus dosa kita ketika kita melakukannya dengan baik. Lalu ancaman Nabi bukan untuk menakut-nakuti, akan tetapi untuk menyelamatkan kita dari azab yang memang akan kita dapatkan kalau kita tidak taati aturan itu. Jadi kesimpulan sederhana yang bisa kita petik, kita ambil dari kajian singkat ini, yaitu berkaitan dengan wailul lil aqabi minan nar ini adalah merupakan peringatan yang sifatnya keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, namun penuh kasih sayang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini kita menerjemahkan? Sifatnya keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bagian dari kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Ya. Hal yang berkaitan dengan perkara agama itu Nabi keras. Dengan tujuan supaya kita mendapatkan kebahagiaan. Itulah bentuk kasih sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada hal yang berkaitan dengan ancaman, Nabi itu keras. Tidak bisa menawar lagi. Ya, jangan kayak kita yang punya aturan sendiri. Sudah ada dalilnya, kita bikin aturan dalil sendiri. Nggak boleh. Kalau sudah ada ancaman harus dihindari. Ya, kalau sudah ada ajakan harus dikerjakan. Kenapa? Karena beliau tidak ingin ada satupun umatnya yang kehilangan pahala hanya karena salah melaksanakan wudu. Ya. Karena itu kita harus punya komitmen dalam diri kita ketika kita mau melaksanakan ibadah sholat. Apa yang harus kita lakukan? Sempurnakan wudu kita. Jangan asal-asalan. Airkan, ya, atau aliri air ke seluruh tubuh yang memang harus kena dalam berwudu. Jangan separuh-separuh. Jangan setengah, ya. Lalu yang berikutnya, jangan terlalu terburu-buru. Ya, ini terburu-buru ini yang mengakibatkan kita tidak sempurna dalam melaksanakan wudu kita, ya. Jadikan wudu sebagai pensucian lahir dan batin kita, bukan hanya sekedar ritual yang kita lakukan menurut kepala kita masing-masing. Maka kesempurnaan wudu itu adalah awal dari kesempurnaan sholat yang kita kerjakan. Dan kesempurnaan sholat itu adalah awal dari kesempurnaan hidup manusia. Itu satu hadis, tetapi dia mempunyai apa? Ya, pelajaran yang sangat penting bagi diri kita. Jangan kita abaikan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita dalam hadisnya yang berbunyi wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang ketika berwudu tidak dibasahi dengan sempurna. Begitupun daerah-daerah lain yang harus terkena air harus dibasahi dengan sempurna. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.